Beberapa hari yang lalu, ada seorang gelandangan politik yang tiba-tiba ikut nimbrung dan mempeributkan masalah status bencana nasional. Nih, Rasanya sulit untuk menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. biasa banget ya mereka ini. Namun setelah sekian lama Pak Presiden nggak komentar tentang kenapa Indonesia nggak dijadikan status bencana nasional dengan adanya bencana Sumatera, akhirnya kemarin hal itu dibahas oleh Pak Presiden di dalam rapat kabinet. Nih, lihatin. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus. Masih belum paham, ini gue buat lebih simpelnya penjelasannya. Indonesia itu nggak cuma tentang 3 provinsi yang terdampak bencana, melainkan 38 provinsi di seluruh Indonesia. Sehingga ketika seorang presiden akan mengambil sebuah kebijakan publik yang akan berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka dia harus menimbang tentang kepentingan daripada seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya pada masyarakat yang terdampak bencana. Nah, dalam masalah kasus penetapan status bencana nasional, presiden juga akan menimbang positif dan negatifnya. Nah, masalahnya negatifnya ini juga berdampak pada pertahanan negara, keamanan negara, hingga masalah kerawanan fiskal. Contoh-contohnya udah dapat kalian bisa lihat dan cek sendiri di masalah penetapan status bencana nasional ketika COVID-19. Dan kenapa Presiden harus concern masalah ini? Karena ini sudah diamanatkan oleh undang-undang. Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kalau bicara tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebenarnya undang-undang ini berbicara masalah pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ingatin satu lagi, kalau baca undang-undang jangan cuma baca satu pasal. Kita baca tentang ketentuan umumnya lah ya. Di pasal 1 ayat 6 sampai ayat 8 itu menjelaskan tentang otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan. Simpelnya tuh pemerintah daerah tuh punya kewenangan untuk ngatur wilayahnya sendiri selama itu masih ada di sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga adanya penyerahan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah menurut asas otonomi. Di pasal 4 ayat 1 itu menjelaskan bahwa provinsi merupakan wilayah administratif gubernur yang mana merupakan perpanjangan tangan dari pusat. Dan di pasal 4 ayat 2 itu menjelaskan bahwa kabupaten kota merupakan wilayah administratif daripada bupati atau wali kota. Kalau tadi baca pasal yang menjelaskan umum tentang otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan, sekarang baca nih pasal yang mengatur tentang urusan pemerintahan atau kewenangan pemerintah dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Di mana di pasal 9 menjelaskan pembagian urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Dan urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah berdasarkan otonomi daerah. Di pasal 10 ayat 1 itu menjelaskan tentang pasal 9 ayat 2 di mana kewenangan absolut itu milik pemerintah pusat dari politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter fiskal nasional, dan agama. Dan di ayat 2 diamanatkan bahwa wewenang pemerintah pusat bisa dilimpahkan kepada instansi vertikal di daerah. Contohnya ya gubernur sebagai perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Di pasal 12 itu menjelaskan bahwa pemerintah daerah punya kewenangan dan kewajiban, salah satunya masalah ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial, tertuang jelas pada pasal 12 ayat 1 huruf E sampai huruf F. Ini yang berhubungan dengan masalah kebencanaan ya. Masih belum ngerti juga? Scroll lagi lanjut ke pasal 16, di mana pasal 16 ayat 1 huruf A dengan tegas menjelaskan bahwa pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud di pasal 9 ayat 3 itu adalah sebagai pembuat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Lanjut lagi ke pasal 16 ayat 1 huruf B menjelaskan bahwa pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang jadi kewenangan daerah. Jadi kalau misalnya mau baca, ini pasal 16 benar-benar mengatur nih mekanismenya. Dan di pasal 16 ayat 3, nyata di sana menjelaskan kewenangan BNPB sebagai lembaga non-kementerian yang menjalankan tugas daripada pemerintah pusat. Ini ya, lek kamu mau bahasa gelem eker-ekeran dan eyel-eyelan masalah status bencana nasional, maka baca dulu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sampai pasal 19 dulu aja deh ya. Di mana di pasal 19 itu sudah jelas nyata mengamanatkan bahwa gubernur merupakan perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat. Artinya, kalau gubernur hadir, pemerintah pusat pun hadir. Apa yang dilakukan gubernur ini atas semua perintah pemerintah pusat ya. Jelas itu kan sudah jelas di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 ini diatur tanpa mengurangi rasa empati sedikit pun pada para korban ya. Semua yang dilakukan sudah sesuai dengan kewenangan dan aturan yang berlaku. Nah, kalau misalnya bicara lagi masalah kehadiran pemerintah pusat, Pak Presiden juga menyampaikan sudah sampai 50.000 tentara diturunkan ke daerah terdampak bencana, sudah setara dengan 50 batalion, yang mana kemarin banyak banget yang nyinyirin. Itu TNI masuk balik ke barak aja. Sekarang kok nyap-nyap, sudah sampai 50.000, belum lagi polisi yang membantu, dan Basarnas, BNPB, bisa nyap-nyap,
Ada lagi nih yang ngebandingin masalah tsunami yang terjadi di Aceh 2004 yang lalu dengan bencana yang terjadi di Sumatera saat ini. Pada saat itu Presiden langsung turun ke tempat bencana. Pada saat itu Presiden langsung berkantor di tempat bencana. Pada saat itu Presiden langsung menetapkan status bencana nasional. Ya beda kasusnya. Pada saat itu undang-undangnya belum ada. Saat ini udah ada. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan juga penanggulangan bencana. Belum lagi kita bicara masalah undang-undang turunannya. Nah kalau ada yang ngomong lagi, ini masalah nyawa orang, masalah kemanusiaan, kok masih ngomongin undang-undang? Ya justru dengan memahami undang-undang, kamu akan bisa tepat mengkritik, memberikan kritik kepada orang yang sebenarnya punya kewenangan yang nggak dijalankan. Bukannya jadinya penyulut provokasi yang nggak penting di saat masalah harusnya pemerintah fokus untuk menangani bencana. Dan ada satu fitnah dan provokasi yang konyol yang muncul akibat adanya perdebatan masalah status bencana nasional oleh para wabah. Di mana mereka ngomong, ini pemerintah pusat kalau nggak berani untuk menetapkan masalah status bencana nasional, maka mereka ini sebenarnya pada ketakutan, terutama presiden nih, ketakutan adanya audit penggunaan daripada lahan-lahan usahanya yang menggunakan hutan. Boleh dong, jangan bodok ya. Ini kan kalau mau baca, Perpres nomor 5 tahun 2025, Presiden justru malah membentuk Satgas PKH, yang istilahnya tukang auditnya hutan-hutan biar nggak disalahgunakan. Bahkan nih, kemarin Satgas PKH udah ngelirik 31 perusahaan yang mungkin punya andil di dalam masalah bencana Sumatera ini dan siap dipidanakan. Belum lagi nih, kalau misalnya mau ngomong, Presiden nggak concern sama masalah hutan. Nih ya, bahwa si Menhut aja udah mencabut 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan buntut daripada bencana ini atas perintah presiden loh. Jadi jangan fitnah, jangan provokasi karena benar-benar nggak diperlukan. Dan ngerti kan sekarang kenapa baca undang-undang itu penting? Ya harus ngerti lah. Kalau nggak ngerti udah paham kan nantinya, Bo?